Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Putusani Salam, NIM 206500448. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, manajemen proyek teknik informatika, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Eri Muchara Siring, sarjana komputer magister teknik. Pada bagian pertama ini ada fase definisi. Tujuannya yaitu untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Kemudian ada 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama yaitu memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analysis dalam membuat proyek TI. Kemudian yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Kemudian ada dokumen kebutuhan requirement dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kemudian kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal RFP ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Kemudian proses tanya jawab ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu kita cari tahu terlebih dahulu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua ada seberapa penting aliran data baik antara departemen maupun antar individual. Dan yang terakhir yaitu tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Yang kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang. Kemudian yang kedua, informasi apa yang tersedia, kapan, dan di mana. Dan yang ketiga, informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Intinya adalah ingat tentang 5W. Who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan di atas selama membuat rancangan dokumen. Kemudian hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada tujuan proyek. Yang ketiga fungsi-fungsi utama. Yang keempat keluaran umum. Yang kelima informasi input secara umum. Dan yang keenam yaitu kinerja atau performance. Yang ketujuh perkembangan atau growth. Dan yang ke-8 ada pengoperasian dan lingkungan. Yang ke-9 ada kompatibilitas dan antarmuka. Yang ke-10 ada reliabilitas dan ketersediaan. Yang ke-11 ada antarmuka dengan pemakai atau interface. Dan yang ke-12 ada pengaruh organisasi. Yang ke-13 ada pemeliharaan dan dukungan. Kemudian yang selanjutnya ada dokumentasi dan pelatihan, keuntungan hanya request for a proposal atau RFP, dan yang terakhir
ada persyaratan dan kondisi. Di sini juga dijelaskan tentang tanggung jawab user, yaitu meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User user harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Di sini terdapat juga keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Yang pertama, setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Kemudian, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Kemudian, sayangnya, tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kedua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.